kembali lagi bersama kami Sang Pendoa, Reiki Healer dan juga pengembangan kearifan spiritual Jawa Kuno. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Silahkan like, komen, dan juga subscribe kalau kamu suka dengan konten kami, supaya kami lebih bisa berkembang dan termotivasi lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, yang untuk membuat kita lebih termotivasi untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang ada pada judul, apa saja yang bisa mengakses diri kita untuk mendapatkan energi yang tinggi. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini, segala hal di alam semesta ini, itu memiliki energi. Dan energi ini saling tarik-menarik. Jadi apa yang kita pancarkan, itu menarik dari sekitarnya. Jadi sebenarnya kita ini menarik apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini. Jika segala hal itu saling berkaitan, di law of attraction ya tentunya. Jika segala hal ini saling berkaitan, berarti kita ini harus berada di energi yang tinggi atau vibrasi yang tinggi. Jika kita menginginkan berada di energi yang tinggi, saya ingin sharing untuk membuka aksesnya, bagaimana kita bisa ada di energi itu. Yang pertama, kita ini mensyukuri apapun yang kita dapatkan di dalam hidup. Entah kita masih mendapatkan gaji yang sedikit, entah kita belum bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, yaitu kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Ya, supaya energi kita ini semakin menarik lagi apa yang kita inginkan itu. Loh, kenapa apa yang kita inginkan belum didapat, kok kita harus bersyukur dulu? Karena semesta ini tidak membaca keluh kesah, tidak membaca energi doa, tidak membaca energi syukur ya. Tetapi sebenarnya masalah energi yang dibaca. Jadi kalau kamu bersyukur, otomatis internalmu juga bahagia. Ketika internalmu bahagia, itu akan menarik kebahagiaan yang lainnya. Entah dari mana aja jalannya, rezekimu pasti bertambah. Entah dari mana aja jalannya, kamu pasti bertemu dengan orang baik. Entah dari mana aja jalannya, kamu pasti akan mendapatkan ide kreatif yang membuka jalan untuk keberlimpahan, yang membuka jalan untuk cita-citamu atau keinginanmu. Oke, jadi bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, bagaimana kita happy dengan kehidupan kita saat ini. Itu satu hal untuk membuka portal atau membuka energi yang tinggi. Yang kedua, ini terlihat sepele, tetapi ketika dipraktekkan hasilnya luar biasa. Kalau kita belanja ke minimarket, kita ini akan mendapatkan struk belanja. Jadi hari ini kita belanja apa? Satu contoh, saya belanja beras dan air minum. Nah, ini struknya saya pegang, saya syukuri. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya bisa belanja beras hari ini dan juga air minum hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasihnya harus 3 kali supaya feel-nya lebih dapat. Bahkan ada yang menyarankan dibaca 7 kali. Kalau saya menyarankan dibaca 3 kali. Dibaca boleh setiap malam, tapi kalau mau hasilnya lebih hebat lagi, sehari 3 kali. Ini terlihat sepele, tetapi kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Dan real, kita mensyukuri struk belanja hari ini. Boleh memakai struk yang sama ya, dibaca sampai 7-21 hari, kalau nyaman dibaca terus. Struk ini kan tintanya nggak lama, jadi kalau ada struk baru disyukuri lagi nggak apa-apa. Dan struknya jangan ditaruh di dompet karena energinya kurang bagus, ditaruh aja di kamar atau ruangan Anda. Jadi kalau teman-teman punya ruangan khusus untuk berdoa, untuk meditasi, untuk afirmasi, ya silahkan. Atau di tempat pribadi Anda. Jadi ada yang bilang kalau energi struk itu nggak bagus di dompet, jadi dompet diisi uang saja ya, supaya kita ngelihatnya nyaman ya. Ini saran aja teman-teman ya. Yang ketiga ya, selain struk tadi, kita ini menulis apa yang kita inginkan sehari, kita ulang 3 kali. Jadi terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, saya mendapatkan uang 100 juta. Jadi doanya bukan meminta lagi, tetapi kita mensyukuri hal itu sudah kita dapatkan. Ini kita bubuhkan dalam bentuk tertulis atau kita tulis tangan sehari 3 kali. Jadi sekali nulis itu 3 kali baris sama ya, terus sehari 3 kali. Kalau teman-teman, saya sarankan memiliki buku saku seperti ini. Ya, ini kalau teman-teman beli Dupa Reksaning Jagat di versi-versi tertentu ya, ada varian-varian tertentu yang memberi buku afirmasi gratis. Jadi ini adalah buku catatan kosong, bisa Anda tulis untuk afirmasi ya. Kalau teman-teman ke TikTok shopnya Sang Pendoa dan Tokopedia-nya Sang Pendoa, di situ ada produk kami Dupa Reksaning Jagat. Nah, di beberapa varian itu ada yang free atau mendapatkan bonus buku saku afirmasi. Dan buku ini
ini kecil, bisa dibawa kemana-mana. Jadi nyambung ketika mau sehari 3 kali, karena bisa ditaruh di saku, di tas ya. Jadi kalau lagi kerja, jam istirahat bisa nulis itu. Jadi bagaimana menggunakan waktu itu sepositif mungkin. Yang keempat, teman-teman kalau punya uang cash, uang tunai 100 ribuan kalau bisa. Ini nominal terbesar ya, pecahannya ya. Nah, itu teman-teman taruh di dompet. Misalnya naruhnya 700 ribu atau 800 ribu. Jangan dibelanjakan, tetapi ditaruh saja supaya saat kita membuka dompet, kita ini merasa berlimpah, kita ini merasa cukup, dan kita ini merasa happy. Seperti itu. Jadi dompet itu jangan sampai kosong. Jadi tatalah uangmu dengan baik, dengan benar. Lanjut, yang kelima, perhatikan sekitarmu, perhatikan lingkunganmu. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang positif, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki value, memiliki energi yang bagus. Salah satu contoh orang yang memiliki energi yang bagus apa? Orang itu pasti dalam kesehariannya banyak membahas tentang pekerjaan, membahas tentang energi, membahas tentang kreativitas. Jadi nggak sempat lagi membahas hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadi membahas proses-proses mereka. Jadi kalau dekat dengan orang-orang yang sibuk bekerja atau memiliki teman-teman yang sibuk bekerja, kita harus bersyukur karena energi dia itu dihabiskan untuk bagaimana kehidupan dia supaya lebih baik, supaya maju. Jadi jangan sampai salah kalau punya teman, milih teman. Kadang teman-teman ini bisa membawa kita, masa depan kita seperti apa. Seperti itu tolong diperhatikan teman-teman, karena ini berdasarkan apa yang sudah saya rasakan, apa yang sudah saya lalui, ya, pengalaman-pengalaman di dalam hidup saya sendiri. Saya nggak mau mencontohkan orang lain, dan banyak sekali orang lain yang sudah melakukan ini dan berhasil. Mereka bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, mereka bisa berlimpah, mereka bisa memiliki kehidupan yang mereka inginkan. Satu hal, ketika kamu ingin hidup yang lebih baik, jika kamu pengen enaknya saja, itu nggak nyambung. Jadi kalau pengen hidup yang baik, pengen hidup yang memiliki standar di atas rata-rata, tentu saja ada kesulitan yang harus kita hadapi. Dan the next challenge itu lebih rumit lagi. Kita harus siap. Nyiapinya dengan apa? Dengan mental. Nyiapinya dengan apa? Nyiapinya dengan skill, dengan keteguhan iman kita, supaya kita tidak hanya mendapatkan keberlimpahan itu, tetapi berkah dan juga selamat untuk hidup kita. Itu saja saran-saran dari saya untuk mengakses energi yang tinggi, energi yang bagus. Kita mulai dasarnya dari itu dulu. Sebisa mungkin kita kerjakan satu persatu, sebisa mungkin kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang pernah kita kerjakan, yang kita lakukan. Bagaimana kita menciptakan point of view dari orang lain, oh dia mah kerja keras, oh dia mah memang orangnya bertanggung jawab, oh dia mah memang orangnya kalau hutang dibalikin, oh dia mah orangnya memang mau belajar lagi. Jadi ciptakan ya, karena point of view orang itu ya, itu juga menjadi doa untuk kehidupanmu. Point of view adalah sudut pandang orang tentang dirimu, bagaimana orang melihatmu ya. Jangan sampai orang melihatmu itu negatif. Jadi ketika ada kalimat tidak peduli kata orang lain, nah kita koreksi juga di dalam diri kita. Ini apa nih yang salah di dalam diri kita, kok kita sampai nggak peduli orang lain memang ngomong apa. Kalau kita memang benar dan orang lain ngomongnya enggak, ya itu bukan urusan kita. Tetapi omongan dari orang lain juga kita dengarkan. Oh memang saya seperti ini ya. Kita harus mengakui itu kalau memang mau maju ya. Seperti itu. Dan bagaimana disiplin kita, konsisten kita melakukan hal itu semua. Insya Allah kita mampu teman-teman, karena kita sebagai manusia sudah diciptakan menjadi makhluk paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki akal, kita memiliki hati, kita gunakan keduanya. Memakai akal saja kita hancur, memakai hati aja kita juga hancur. Terlalu banyak nolongin orang lain yang nggak ada kontribusinya buat kamu, sedangkan diri kamu belum sampai puncak, itu juga membuatmu jatuh. Kurang menolong orang lain juga tidak mendatangkan keberkahan untuk hidupmu, untuk karirmu, untuk keinginanmu. Nah, bagaimana semua ini bisa seimbang? Oke, terima kasih. Semoga konten kali ini bermanfaat.